bid'ah itu jujur bahasan yang panjang ya, sebetulnya panjang. Jadi kita memang harus cukup hati-hati memahami bid'ah ini. Bid'ah itu secara sederhana itu sesuatu yang tidak berdasar, sesuatu. Jangan dipahami bid'ah itu sesuatu yang tidak ada contohnya, tidak ada contohnya. Jadi bid'ah itu sesuatu yang tidak berdasar, tidak mempunyai dasar. Karena hadisnya Nabi adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang bikin-bikin tidak ada dasarnya dalam agama ini maka itu tertolak. Dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan satu perbuatan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka kemudian itu tertolak. Bid'ah itu adalah status satu perbuatan belum pernah dilakukan di masa Nabi. Itu bid'ah. Tapi hukum bid'ahnya bagaimana akan dikembalikan pada dasar dan tujuan perbuatan itu. Misalnya, akad nikah di masa Nabi, ya akad nikah saja, akad nikah saja. Datang, Nabi akad, selesai, doa paling. Tapi akad nikah zaman sekarang gimana? Prosesi dulu kan, diiring apa segala macam, sambutan dari pihak pria, sambutan dari pihak perempuan. Ada ngaji Qur'annya dulu, zaman Nabi nggak ada itu, akad di akad saja. Ada ngaji Qur'an dulu, ada serah terima apa, foto-foto segala macam. Habis itu ada yang ceramah. Zaman Nabi itu Nabi nggak ceramah habis akad nikah. Ya akad doa terus pulang. Ya nikah gitu saja, nikah gitu saja. Tapi sekarang kan tidak. Lah orang kemudian nanya, boleh nggak baca Quran sebelum akad nikah? Karena nggak ada contohnya tuh, nggak ada contohnya. Kalau khutbah sebelum nikah ada contohnya, khutbah nikah ada contohnya. Tapi kalau baca Quran sebelum nikah, ya nggak ada contohnya, tidak ada. Ya. Orang kemudian nanya, enggak boleh itu berarti karena tidak ada contohnya. Pertanyaan kita, larangannya ada atau tidak? Itu. Ya. Ada nggak larangan membaca Quran? Ada. Kapan larangan membaca Quran? Di WC, nggak boleh orang baca Quran di WC, nggak boleh ya. Di luar WC orang mau baca Quran asal di tempat yang layak. Tidak mengganggu orang lain boleh, nggak apa-apa ya. Jadi maka kemudian orang baca Quran sebelum akad nikah punya dasar apa enggak? Punya. Kenapa dasarnya? Dasar-dasar umum perintah membaca Quran. Dan perintah membaca Quran itu tidak pernah dibatasi tempat dan waktu kecuali di tempat buang hajat begitu ya. Jadi secara sederhana yang kita bahas itu bukan tidak ada contohnya, tapi tidak ada dasarnya. Kalau masih ada dasarnya, berarti tidak disebut sebagai bid'ah begitu ya. Sederhananya begitu. Lain waktu kita bahas tuntas insyaallah ya. Ya, pertanyaannya.